Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Bapak Ibu setuju dengan saya? Ya, semua manusia berdosa, saya juga orang berdosa. Dosa itu apa ya? Perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, saya setuju. Contohnya, mencuri, membunuh, merampok, dan semua yang melanggar pasal pasti bikin dosa. Tapi kan itu yang kelihatan. Bagaimana dengan dosa yang tidak kelihatan? Diam-diam kita dendam dengan orang lain. Dosa tidak? Dosa. Di mulut, ya. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang itu cakapnya baik, tapi di belakang kita mencakapkan yang tidak baik tentang orang itu. Dosa tidak? Dosa. Bagaimana dengan di pikiran? Ya, pikiran kita merencanakan yang jahat atau memikirkan yang jahat. Dosa tidak? Dosa. Bahkan dikatakan tahu melakukan yang baik, tapi kalau tidak dilakukan itu juga dosa. Kita tahu kalau kita rajin berdoa itu baik, tapi kalau kita tidak lakukan itu juga dosa. Kita tahu kalau kita rajin membaca firman Tuhan itu baik, tapi kalau kita tidak lakukan itu juga dosa. Kita tahu kalau menolong orang itu baik, tapi kita tidak lakukan itu juga dosa. Kita tahu kalau kita rajin belajar itu baik, tapi kalau kita tidak lakukan itu juga dosa. Bahkan kita diam saja di dalam kamar, tidak ngapa-ngapain satu harian penuh, juga berdosa. Kenapa? Karena kita tahu melakukan yang baik, tapi tidak dilakukan. Nah, misal artinya kalau setiap hari kita bikin dosa banyak sekali, ya. Misalkan kalau satu hari kita bikin dosa 3 kali saja, pagi, siang, malam, misalkan, ya. Berarti kalau 1 bulan kan kita bikin dosa 90 kali. Kalau 1 tahun berarti 1080. Anggaplah 1000 biar mudah menghitung. Kalaupun Tuhan misalkan memberikan umur panjang ya sampai usia 80 tahun dengan dosa sebanyak 1 tahun 1000 berarti pada usia 80 tahun dosa kita adalah 80.000 dosa. Kalaupun kita diperpanjang lagi 10 tahun menjadi 90 tahun dosa kita menjadi 90.000 dosa. Ternyata semakin lama kita hidup dosa kita bukannya semakin berkurang, justru semakin bertambah ya. Artinya orang baik saja kalau dihitung dosa kita berdasarkan patokan Allah, dosa kita itu sangat banyak. Dan dengan dosa sebanyak itu kita tidak layak masuk surga. Manusia dengan usahanya sendiri tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Saya dulu berpikir kalau saya jadi orang baik, kalau saya melayani Tuhan, kalau saya banyak berderma, banyak beramal, saya berpikir kalau saya mati pasti bisa masuk surga. Tentu kalau syarat masuk surga dengan banyak amal, banyak berderma, banyak kebaikan yang kita lakukan. Pertanyaannya, harus sebaik apakah kita hidup supaya kita pasti masuk surga? Ternyata untuk masuk surga ada syaratnya. Syaratnya adalah sempurna karena yang punya surga adalah sempurna. Artinya sempurna itu satu dosa saja, satu kesalahan tidak layak ada di surga. Berarti kalau satu dosa tidak layak ada di surga sudah tentu pasti ada di neraka Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ngomong soal sempurna, misalkan kalau ada orang bertamu ke rumah saya dan ini mungkin tamu spesial begitu ya, tentu saya ingin menyuguhkan, kopi hangat atau teh hangat dengan roti atau dengan cake ya, sehingga saya dan istri perlu menyiapkan yang namanya adonan untuk membuat cake atau membuat roti. 10 butir telur ada, tepung ada, gula ada. Ketika saya membuat adonan dan telur 10 butir mulai dipecahkan satu persatu dalam adonan, 9 butir baik. Pas telur yang ke-10 ternyata telurnya busuk dan sudah kadung tercampur. Pertanyaannya adalah, apakah cake atau roti yang ada telur busuknya ini layak saya hidangkan kepada tamu saya? Pasti sangat tidak layak. Kenapa? Karena ada yang busuk, sekalipun yang busuk hanya satu. Karena yang busuk ini sudah terkadung tercemar. Nah, begitu pula dengan dosa. Satu dosa saja telah mencemari seluruh perbuatan baik kita, sehingga membuat kita tidak akan pernah bisa sempurna di hadapan Allah yang sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Nah, kita tidak bisa menggunakan lagi cara manusia, cara amal ibadah. Kita tidak bisa menggunakan cara itu. Kita harus menggunakan cara yang punya surga, yaitu caranya Allah.